takdirnya bahwasanya batik Saho harus terbakar pada waktu tahun 95 waktu itu. Saya mempunyai dulu anak nomor 3 itu menderita cerebral palsy. Saya membayangkan membantu anak-anak saya sendiri gitu. Jadi apa namanya? Tribuners, kalau kita mau ngomongin ya soal budaya Indonesia, tentunya ada satu hal nih yang tak ketinggalan ya, yaitu terkait dengan kain batik. Nah, saking dikenalnya kain batik ini sendiri dan statusnya juga sebagai ikon budaya Indonesia, ada berbagai macam daerah gitu ya, bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia itu memiliki kain batik yang menggambarkan ciri khas daerahnya masing-masing. Dan di Kalimantan Timur sendiri, secara spesifik di Balikpapan juga ada loh Tribuners, rumah produksi batik. Dan bersama dengan saya saat ini, seperti yang dapat kita lihat bersama-sama ya Tribuners, kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Oki selaku owner atau pemilik dari rumah produksi batik Saho. Halo Mas Oki, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di Tribun Kaltim. Terima kasih juga karena sudah mau datang ya Mas Oki ya. Di tengah kesibukannya loh Tribuner Mas Oki ini. Oke, langsung saja Mas Oki terkait dengan rumah produksi batik Saho ya. Mungkin bisa Mas Oki jelaskan sedikit nih, apa sih sebenarnya batik Saho itu sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan bisnis batik ini sendiri. Iya, jadi batik Saho sendiri itu kumpulan dari nama-nama ya. Jadi nama bapak saya Supratono, Ibu Haryati, Ardi Rahayu anak pertama, Hendri anak kedua, Hendri Astuti, dan saya Oki Hendro Julianto. Jadi Saho itu kumpulan nama depan. Ini mempunyai makna tersendiri, artinya ketika bisnis ini nanti berkelanjutan dengan anak cucu mama gitu, mereka tidak akan melupakan pembuatnya atau pencetus daripada ide rumah produksi ini, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya bisa dikatakan Saho itu adalah akronim dari nama anak-anak atau pendiri Saho sendiri, seperti itu Mas Oki? Iya betul, kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu tadi tujuannya ketika sudah beberapa puluh tahun ke depan ya, insya Allah ya. Insya Allah ya. Akan tetap teringat gitu pendirinya, artinya seperti itulah kurang lebih. Oke, terkait dengan rumah batik ini sendiri Mas Oki, mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners dan juga pada saya, bagaimana sih awal mula berdirinya rumah produksi batik ini, dan sebenarnya ide apa saja sih yang pada awalnya muncul kemudian mencetuskan oke, kita membuat rumah produksi batik. Gimana tuh Mas Oki? Jadi gini, kalau rumah produksi batik sendiri itu banyak tujuan ya, beberapa tujuan yang ingin kita capai seperti itu. Di antaranya edukasi untuk anak-anak atau wirausaha muda. Kemudian yang kedua melestarikan budaya bangsa tadi supaya tidak pudar. Orang kan selama ini taunya batik itu di Jawa gitu ya, Jawa pusatnya Jawa. Tapi alhamdulillah dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi itu bisa nyampe ke sini gitu. Dan yang kita unggulkan adalah motif-motif khas Kalimantan Timur, utamanya ya Balikpapan sebagai kota di mana kita berada gitu. Tapi tidak mengurangi atau tidak meninggalkan aspek-aspek daripada Kaltim, Kalimantan Timur. Motif-motifnya utamanya seperti itu. Oke, berarti itu ide awalnya ya, ingin memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Timur, seperti itu? Iya, ide awalnya seperti itu. Selain juga kita dapat bimbingan atau dorongan dari pemerintah kota Balikpapan, dalam hari ini adalah dulu Dinas Perindustrian, Disperindakop dulu namanya, sekarang mungkin sudah pisah antara koperasinya. Tapi dulu kita ilmunya dapat dari situ. Berawalnya tahun 90 itu seperti itu. Itu awalnya kita belajar sablon dulu ya, sablon. Karena kita dilihat serius oleh pemerintah, kita diberi pendidikan lebih lanjut tahun 94. Itu belajar di Jogja, Balai Besar Batik. Tapi hanya tekniknya saja. Adapun motif-motifnya tetap kita menggunakan motif-motif Kalimantan Timur. Seperti itu. Jadi biar nggak hilang ya, artinya biar tambah berkembang gitu. Seperti itu Mbak.
Oke, berarti bisa dikatakan bahwa batik Saho ini sendiri lahir sekitar tahun berapa tuh Mas? 90 kan atau bagaimana tuh kira-kira? Kalau lahirnya tahun 96 ya. Oke, umur saya sudah berarti ya. asik. Karena ini apa namanya, anggaplah kita dari tahun 90 sampai 96 itu apa namanya, naik turunnya Oke, proses belajarnya, betul. edukasinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk penjualan produk sendiri, insya Allah alhamdulillah tahun 96 kita udah apa namanya, udah bisa menjual produk. Adapun dari tahun 90 kita belajar dan itu pemerintah senang banget tuh waktu itu. 92, 93, 94 itu kita diajak untuk ikut GKM, gugus kendali mutu, dan kita alhamdulillah menang. Waktu itu kita ikut lomba di Manado, sempat waktu itu bapak saya masih kelas 2 SMP. Qadarullah, apa takdirnya bahwasanya batik Saho harus terbakar pada waktu tahun 95 waktu itu. Iya. Pada waktu kita lagi senang-senangnya itu bisa produksi, terbakar. Alhamdulillah bangun lagi tahun 96 seperti itu. Jadi itu sudah mulai menjual, 96 sudah mulai ada perputaran modal. Yang selama ini kita hanya bahasanya apa ya, buang-buang modal ya. Tapi itu proses pembelajaran Iya, sebenarnya. betul. Seperti itu. Oke, tadi dikatakan oleh Mas Oki bahwa sekitar tahun 90-an itu ya, itu adalah waktu untuk Mas Oki dan teman-teman Saho sendiri belajar nih secara khusus dalam hal teknik pembuatan batik sendiri. Nah, namun satu hal yang membuat kita penasaran ya Tribuners ya, kira-kira kapan sih teman-teman dari Saho itu sendiri kemudian menemukan, oh ini tuh ciri khas kita, dan kalau boleh tahu ciri khas dari Saho itu sendiri sebenarnya apa Mas Oki? Ciri khas secara umum, kalau kita bilang itu batik Kalimantan dengan batik Jawa bisa dilihat dari jumlah titik. Oke. Ya, jadi kalau di batik Kalimantan sendiri bisa dilihat titiknya itu sangat jarang. Jadi banyaknya dibilang itu ampik ya, ampik batik gitu. Jadi pernah teman saya desainer dari Jogja waktu itu datang berkunjung ke tempat saya. Kemudian dia bilang, Mas mohon maaf ini saya ada saran masukan begitu. Oh ya silahkan, saya bilang gitu. Waktu itu saya belum pede pakai batik. Bener, tahun Ownernya batik ada juga ya, fase nggak pede menggunakan batik. saya bikin batik itu saya baru bisa pede itu tahun 2008. Waktu desainer ini datang sama saya akan kasih kamu baju batik yang kamu pasti suka. Oke. Waktu itu saya bisa bikin tapi belum suka gitu ya bahasanya gitu. Tapi karena bisnis sekali lagi kebutuhan makanan kebutuhan. Jadi saya lihat peluang di situ. Tapi untuk diri saya sendiri belum untuk menggunakan. Nah dia kasih saran saya gini, Mas tolong coba ini motifnya. Nah, itu dikasih isen-isen, bahasa Jawa isen-isen itu dikasih isian. Makanya kalau mbaknya main ke Jawa, mau Jawa manapun itu pasti ada isen-isen, nggak lepas dari isen-isen. Jadi nggak ada tempat kosong, jarang. Kecuali untuk batik-batik kontemporer sekarang, beberapa jenis sudah mulai membuat karya-karya yang kosong gitu. Karena saya pernah belajar juga seni dulu, bahwasanya kosong juga seni ya. Sampai pernah itu ya, ini agak melantur sedikit. Seorang seniman itu menjual kanvas kosong dengan harga yang fantastis, betul. Itu pernah saya temukan di Instagram kalau nggak salah. Nah, jadi pertanyaan tadi bahwasanya apa sih yang membedakan antara batik Jawa ya dengan batik Kalimantan? Lihat titiknya. Lihat titiknya. Kalau banyak titiknya, walaupun dia bermotif kaltim, dia banyak titik. Ini nggak mutlak, tapi secara umum ini yang bisa dilihat di sini ya. Ini motif kaltim juga ini. Itu titiknya sangat jarang sekali. Dia banyak apa yang dibilang itu banyak garis-garisnya gitu. Nah, sementara pedagang kita yang ya kita akui bahwasanya pengrajin di Kalimantan ini masih sangat kurang. Jadi tapi konsumsi batik atau pengguna batik banyak gitu loh. Jadi mereka kebanyakan beberapa pedagang kirim gambar ke Jawa. Nah, orang Jawa ini orang pengrajin di Jawa ini imajinasinya itu udah terbentuk, terpola. Betul. Bahwasanya motif ini nih kosong, kamu kirim ke saya itu kosong. Jadi saya tambahin deh titik-titik gitu. Padahal dia nggak tahu bahwasanya desain originalnya Kalimantan Timur atau Kalimantan itu memang seperti itu gitu loh. Nggak bisa kita langsung merubah seperti itu. Jadi kalau
ya Tribuners ya, oke. Tribuners ya. Melihat apa ke pasar, jalan-jalan atau lihat di jalan. Saya tuh suka tuh kalau di jalan, walaupun saya lagi nyupir ya, nyupir mobil, ada orang pakai batik, saya perhatikan, oh ini batik dari mana? Ini dari Jawa, ini dari kita kenal juga, ada Truntum, ada ini tuh dari Jawa, Parang Rusa, Parang Kusumo, kan macam-macam ya. Nah, itu kalau batik Kalimantan, ini motifnya Kalimantan nih, tapi titiknya banyak banget nih. Wah, ini mesti produksinya Jawa. Di Jawa, oke. Gitu. Berarti dapat dikatakan bahwa ciri khas ini tuh membuat Saho sendiri lebih unggul dari rumah produksi lain, atau bagaimana nih? Iya. Jadi Tribuners kalau misalnya mau bikin batik yang orsinil Kalimantan Timur, langsungnya ke Saho, jangan dikirim ke Jawa lagi. Gitu dong Mas ngomongnya harusnya. Ya. Oke, jadi pernah baru-baru ini sih, belum ada sebulan ini datang dari Malang, Jawa Timur, lain bulan Desember, awal Desember, itu saya pas ada pameran di Bandung, saya ditelepon sama di workshop, Ki ini ada apa namanya orang dari Malang mau cari batik gitu, tapi batik tulisnya saya bawa semua, kecuali yang di rumah BUMN. Nah, kita ada tempat sendiri kan di sana. Udah ke rumah BUMN aja, ada di situ. Itu orang itu kolektor batik, dia nggak mau beli selain buatan Pak Tono gitu. Pak Tono Supratono itu bapak saya gitu. Akhirnya dapat di rumah rumah BUMN gitu, di Gunung Pasir. Nah, di situ ada stok, kita cuma ada 4 lembar gitu, dia beli satu sama batik cap berapa itu. Nah, di situ membuktikan bahwasanya kita udah diakuin gitu ya. Berarti sebelum mengklaim Bapak ada buktinya dulu ya gitu ya. Iya, gitu. Iya dong, harus Dan gitu dong. tidak mengecewakan. Betul. Artinya mereka datang jauh-jauh dari Jawa loh ke sini. Dari Jawa ke sini nyari batik Kalimantan Timur khusus buatan Pak Tono gitu. Oke, berarti sudah dikatakan tadi Tribuners ya oleh Mas Oki bahwa Saho itu bisa dibilang lebih banyak memproduksi sejauh ini ya, itu batik Kalimantan Timur. Nah, kalau misalnya batik khas Balikpapan sendiri itu ada nggak sih produknya, Mas? Ada batik khas produk Balikpapan itu sudah mulai 4 tahun ke belakang mundur ya. Itu ada batik mangrove, ada apa namanya biota laut, macam-macam. Ada 10 ya. 10 ini waktu itu hasil lomba dari Bu Arita waktu itu yang jadi ketua PKK Dekranasda Balikpapan. Pada waktu itu mengumpulkan 10 desain yang terbaik. Ada lomba desain. Dan itu jadi batik-batik Balikpapan. Hanya saja seperti saya bilang tadi, bahwasanya pengrajin di Balikpapan ini masih sedikit, terbilang sedikit sekali, sehingga untuk membuat satu motif itu yang booming itu belum bisa gitu. Tapi kalau ditanya batik Balikpapan ada, yang paling sering banyak itu mangrove. Dan itu sudah dipatenkan atau bagaimana, Mas? Sudah dipatenkan dan hakinya milik dari Pemkot Balikpapan. Seperti itu. Luar biasa sekali. Mungkin belum banyak yang tahu ya. Benar, belum banyak yang tahu. Gitu. Dan yang membedakan mungkin kalau dari motifnya sendiri nih antara motif batik Kaltim dan Balikpapan tuh yang membedakan apa kira-kira, Mas? Yang membedakan itu ini dari Kaltim itu flora-floranya yang dipakai, kemudian mangrove itu kan khas Balikpapan ya, karena kita berada di pesisir. Betul. Berbeda dengan yang di tengah, seperti mungkin ada Samarinda, mungkin ada di sana ada Bontang mungkin ya. Nah, itu mangrove itu makanya jadi ikonik banget, dipilih untuk beberapa produk seperti seragam Pemkot waktu itu, seragam sekolah SD itu menggunakan mangrove gitu. Itu yang mangrove yang saya ketahui. Jadi yang membedakan dari temanya itu tadi, tema-temanya. Nah, untuk Dayak sendiri atau Kalimantan sendiri biasanya dia menggunakan motif cumi ya, cumi atau tameng, biasanya begitu. Seperti itu yang tapi memang sejauh ini belum terlalu banyak dikenal ya kalau misalnya untuk motif batik Balikpapan sendiri gitu, Mas. Untuk sekarang belum artinya belum banyak gitu ya. Tapi sudah ada proses ke arah situ. Seperti tadi saya sebutkan, sudah mulai 4 tahun keempat ini SD itu menggunakan batik mangrove, seluruh SD negeri. Nah, udah mulai merambah ke SD swasta, sekolah-sekolah swasta juga sudah mulai menggunakan, dan edarannya pun ada gitu. Untuk kantor-kantor itu ada
Jadi untuk batik Saho sendiri sudah dipercaya oleh DPRD Balikpapan untuk membuat souvenir eh, untuk tamu-tamunya dari DPRD. Oke, Seperti itu. berarti meskipun baru 4 tahun terakhir ya Pak ya, Iya. tapi memang potensi ke depannya untuk lebih dikenal lagi dan lebih dicintai harusnya itu Iya. ada gitu ya, potensinya besar seperti itu Tribuners. Nah terkait dengan bisnis sendiri Pak, bisnis dari Batik Saho sendiri itu ini menjadi hal yang menarik ya untuk kita bahas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit awal mula dari berjalannya bisnis ini, kemudian tantangan atau hal apa saja sih ditemukan oleh teman-teman dari Saho sampai akhirnya bisa berdiri nih kurang lebih 25 tahun sesuai dengan umur saya saat ini. Itu gimana tuh Mas Oki? Jadi untuk bisnis sendiri ya, tadinya kita kan berbicara masalah berbicara masalah edukasi, berbicara masalah motif, kemudian budaya, dan untuk bisnis sendiri, insya Allah sih menjanjikan ya. Jadi karena masih pemerintah masih menggaungkan untuk menggunakan batik, apalagi saat ini untuk SD atau sekolah-sekolah itu SMP SMA itu bahkan sampai 2 kali dalam seminggu itu menggunakan batik. Jadi peluangnya besar sekali gitu untuk batik ini sendiri. Jadi teman-teman yang ini jangan berkecil hati ya. Udah banyak nih yang produksi belum banyak. Ada yang bilang kadang mau masuk ke situ, wah kayaknya sulit nih, saya nggak bisa gambar, gampang gitu. Orang-orang yang kita tawarin untuk gimana, ayo kita produksi batik, itu saya nggak bisa gambar. Alasan pertamanya seperti itu, saya bukan orang yang talent, enggak. Jadi bisnisnya itu macam-macam, bisa dari penjualannya, bisa jadi kreatornya, desainernya, desainer sendiri itu di sini masih terbilang mahal ya, mahal banget kalau mesti dibilang itu. Saya pernah nanya, tapi bukan di sini malahan, di mana? Di Jawa lagi? Lain. Di Kalimantan Timur juga, Sangatta kalau nggak salah. Dia untuk desain baru, dia bisa ngasih harga paling murah 3,5 juta. Wow, untuk satu desain. Satu desain itu. Sebenarnya menjanjikan banget ya Mas Oki menjanjikan banget gitu. Jadi jangan khawatir deh, Mama, istilahnya yang pengen terjun di entrepreneur masalah batik, mau pengen tanya-tanya, monggo bisa datang ke Batik Saho, istilahnya seperti itu. Dan Batik Saho tidak akan merasa tersaingi ya kan Mas Oki? Atau gimana jadi nih? itu pernah tuh ditanyain, Batik Saho nggak kan kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus gitu. Nggak merasa tersaingi Mas, enggak. Karena seperti tadi, semakin banyak kita pengrajin, itu ketika dari dinas atau dari Pemkot itu pengen membumingkan satu motif nih. Katakan mangrove tadi, contoh aja mangrove, pengen dibumingkan kan harus banyak yang bikin. Jadi bisa booming. Kalau cuma Saho sendiri ya agak susah juga ya. Tenggelam. Makanya kalau di Jawa itu kan sudah simbiosis mutualismenya besar ya, jadi saling menguntungkan. Saya di sini malah semakin diuntungkan kalau makin banyak yang produksi, kreativitas makin terpacu gitu. Saya harus bisa gitu. Dan lebih kompetitif jatuhnya, pasar jadi lebih sehat seperti itu ya Mas Oki. Harusnya seperti itu, karena produksi di sini gitu. Dan alhamdulillah dari teman-teman disabilitas juga sudah bergabung ya. Jadi kami welcome aja buat yang pengen belajar, monggo. Semua lengkap di Batik Saho insya Allah. Mulai dari peralatan, perlengkapan bahan sampai ilmu, insya Allah lengkap. Benar sekali ya Mas Oki dan teman-teman Saho ini. Oke Tribuners, tadi juga sempat disinggung ya oleh Mas Oki, ada satu hal menarik di Tribuners, di mana tuh di belakang layar kita bisa cerita ya, kalau ternyata Saho itu mempekerjakan kurang lebih nih Tribuners, 50% karyawannya itu adalah teman-teman disabilitas. Nah, mungkin Mas Oki bisa diceritakan nih, awal mulanya kenapa kemudian terpikir untuk memberdayakan teman-teman dari disabilitas ini untuk kemudian membantu nih produksi batik di Saho. Itu gimana Mas? Iya, jadi seperti ini. Mungkin yang di belakang layar belum diceritakan ya, bahwa saya mempunyai dulu anak nomor 3. Itu menderita cerebral palsy. CP ya, mungkin kalau bahasanya itu kedokteran CP, itu dari otaknya sama saraf motorik dia nggak nyambung. Dia belum bisa apa-apa ketika sampai umur 4 tahun 10 bulan. Nah, ceritanya
dan qadarullah udah meninggal. Ya. Dari situ saya mengasuh anak itu luar biasa banget gitu loh. Nah, ketika guru SLB Dharma Kencana ini meminta saya untuk mengajar di sana, saya datang ke sana, saya teringat anak saya. Oh, oke, Seperti baik. itu. Jadi saya pengen membantu, saya membayangkan membantu anak-anak saya sendiri gitu. Jadi apa namanya? Maaf ya, saya terbawa emosi sedikit ya. Gak apa-apa, jadi seperti itulah. Jadi itu membuat semangat saya untuk mengajari mereka, bagaimana mereka bisa mandiri, tidak diremehkan orang. Wah, luar biasa sekali ya Tribuners ya, cerita di balik Saho ini sendiri selain memang untuk mengedukasi dan juga membantu nih kita semua untuk lebih mencintai produk-produk kita, tapi juga di sisi lain ada sisi kemanusiaan atau sosial yang juga dianut oleh Rumah Batik Saho ini untuk dimana akhirnya bisa memberdayakan nih teman-teman disabilitas. Wah, saya terima kasih banget loh Mas Oki untuk memberikan cerita ini ya. Oke, Mas, terkait dengan bisnis ini sendiri ya, kira-kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Oki bahwa kedepannya memang kita memiliki batik ini memiliki potensi untuk lebih dikembangkan lagi. Nah, kalau misalnya untuk di Balikpapan sendiri itu gimana sih? Apakah antusiasme dari masyarakat kita untuk menggunakan batik itu tinggi atau bagaimana kah sebenarnya? Luar biasa sekali. Kalau saya melihat ya antusias mereka untuk menggunakan batik itu, kalau saya bilang sangat tinggi sekali. Oke. Kalau masalah bisnis, persaingan dagang itu udah biasa. Ya, Artinya betul, setuju. mereka kita bersaing dengan orang-orang Jawa, kita bersaing dengan sini itu udah biasa. Nah, kemudian untuk bisnis sendiri kita harus bisa lebih kreatif gitu ya. Betul. Lebih kreatif, dan ini yang sedang Batik Saho kembangkan nih, itu bahan pewarna alam, zat pewarna alam. Oke, baik. Untuk saat ini kami sedang mengembangkan zat pewarna alam dari limbah kayu ulin. Limbah kayu ulin itu, jadi kayu ulin itu mempunyai 3 warna, yaitu warna coklat, warna merah, dan warna hitam. Tergantung dari fiksasinya. Jadi kalau umpama kita belajar batik itu ada fiksasi itu ada 3 macam. Hanya saja pewarna alam dari kayu ulin ini dia mempunyai keunikan yang mungkin pembatik-pembatik di Jawa itu juga merasa kesulitan ketika menggunakan bahan pewarna dari daun jati. Daun jati itu warna merah ya Mas ya, warna merah. Tapi dia ini nggak bisa kena panas. Karena Air luntur panas, iya, karena dia akan keluar warnanya. Kita mengekstrak warna pun dari dengan menggunakan panas dan dicampur dengan sedikit zat tertentu untuk mengeluarkan warna. Nah, sementara ketika batik tulis ini selesai pengerjaan, dia harus dilorot ya, harus dilorot, direbus gitu. Nah, disitulah tantangannya. Luntur lagi gitu. Tapi kalau kena air dingin dia nggak luntur gitu loh. Nah, ini sebuah tantangan. Itu dari tahun 2005. Jadi saya ada pameran di Solo waktu itu. Saya juga masih percobaan waktu itu. 5 kain batik saya, dari 5 3 terjual, alhamdulillah. Saya jualan batik di Kota Batik, gitu. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Harga kemeja di sana 50.000, itu udah bagus. Saya jual berapa? 250.000. Dan laku. Itu luar biasa banget. Itu PR saya waktu itu sampai sekarang, kayak seperti saya sebutkan tadi ya, bahwasanya kita ingin mengembangkan sesuatu. Tapi kan kita kembalinya juga ke perut ya, bahasa kebutuhan gitu ya. Betul sekali. Ketika kita pengen mengembangkan sesuatu itu tertahannya di situ, Mbak. Jadi kita harus mengikuti konsumen pengennya apa sih. Untuk sementara konsumen pengennya ini, yang ini nanti dulu gitu. Betul. Sementara untuk penelitian kan itu butuh waktu, butuh biaya. Nah, saat ini alhamdulillah kita udah berkembang, kita udah punya tenaga, udah punya waktu, tinggal saya mengarahkan. Dan saat ini sudah mulai kita kembangkan kembali. Dan untuk yang satu itu, bagaimana kita membuat batik tanpa proses panas, itu alhamdulillah sudah mulai
titik terangnya udah mulai kelihatan tuh. Cuma saya nggak bisa buka di sini. Nggak boleh. Nanti ngebocorin rahasia dapur. Bukan, khawatirnya nanti kalau dipraktekkan salah, ini katanya batik sahu gara-gara gitu. temen sahu nih gitu ya. Oke, berarti memang Mas Oki seperti yang disampaikan tadi Tribuners ya, bisnis batik itu sendiri tuh sejauh ini dan mungkin ke depannya itu berpotensi untuk dikembangkan terus ya Mas ya. Banget. Dan juga ini bisa dalam waktu ke depan mungkin tentu saja akan membuka peluang kerja baik untuk teman-teman yang memang suka ngegambar kayak desain kreatif dan juga mungkin teman-teman yang memang tertarik khususnya di bidang batiknya itu sendiri. Nah, mungkin terakhir nih Mas Oki terkait dengan hal ini ya, terkait dengan potensi dari batik sendiri. Ada nggak sih yang bisa Mas Oki sampaikan nih supaya kita semua nih khususnya anak-anak muda itu bisa lebih mencintai batik dan kalau bisa nih terjun juga di bisnis batik. Karena kalau berdasarkan pengalaman Mas Oki tadi ya, ternyata tuh Tribuners ya, owner dari Saho Rumah Batik Produksi itu pernah ada dalam fase tidak pede menggunakan batik gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mas Oki? Ada nggak yang mau disampaikan untuk kita semua? Iya, jadi begini, beberapa tips ya saya pengen bagikan. Jadi ini mungkin sudah banyak yang tahu, cuma saya sampaikan kembali. Untuk satu, untuk pemilihan kain batik, ini kan berguna buat teman-teman semua dimanapun berada. Ketika membeli satu kain batik, bisa dilihat dulu depan sama belakang ini. Depan sama belakang, nggak usah ngomong sama penjualnya, kita ngelihat doang, lihat. Kalau depan sama belakangnya sama, insya Allah itu termasuk dalam 2 batik tulis atau batik cap, gitu. Dan harganya mungkin di atas rata-rata ya. Tapi kalau dia bilang itu dia nggak tembus, bahasa gini nggak tembus, kemudian dia bilang ini batik cap, ketawain aja, ya udah gitu Bu. Pura-pura aja profesional gitu ya kan. Bahwa saya itu batik printing. Kalau batik printing kebanyakan nggak tembus dan harganya memang low, dia di bawah ya. Produksi massal. Kemudian kalau ini promosi sedikit nggak apa-apa ya. Iya, Promosi sedikit. Bahwa saya kalau punya batik-batik yang luntur selama itu masih menggunakan remasol, nanti kita cek di Batik Saho. Kalau ada yang luntur bisa bawa deh ke tempat kita. Nanti kita bantu proses supaya nggak luntur gitu. Oh, luar biasa ya. S3 marketing gitu ya. Mas Oki nih. Oke, nah kemudian yang ingin saya sampaikan berikutnya, mungkin yang terakhir ya, bahwasanya kita ini menggunakan produk sendiri, produk dalam negeri, ya kan, itu untuk menghidupi dari orang-orang kita sendiri gitu. Setuju. Bukan untuk orang lain. Kapan kita menggunakan, mohon maaf, produk impor, itu yang kita hidupin adalah orang-orang di luar sana, gitu. Jadi kita pede aja, pede banget. Kalau saya pede banget, bukan pede aja, pede banget menggunakan hasil-hasil dari dalam negeri, gitu. Bahkan sedikit masukan bukan cuma di batik ya, artinya tetangga kita berjualan, kemudian teman kita berjualan, belilah tanpa menawar. Betul, gitu. bisa kasih lebih gitu ya Mas ya. Bisa kasih lebih gitu, karena itu untuk menghidupi mereka, bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Setuju. Kalau mobil ditawar boleh lah. Oke, Terima kasih Mas Oki untuk cerita dari pengalamannya dan juga sharingnya dan juga tipsnya Tribuners ya untuk milih batik yang benar tadi yang disampaikan juga loh oleh Mas Oki. Oke, dan semoga kedepannya kita berharap batik khususnya batik lokal ya yang ada di Balikpapan atau juga di Kalimantan Timur tuh bisa semakin dicintai dan dikenal oleh masyarakat luar gitu Tribuners ya. Karena gimana pun Tribuners ya, batik itu sekali lagi merupakan ikon kebudayaan dan ikon kebudayaan itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Oke. Terima kasih Mas Oki hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk cerita dan sharingnya. Dan untuk itu Tribuners, jangan lupa untuk saksikan tayangan kita Obsesif lainnya. Tentu saja pasti inspiratif ya, sesuai dengan nama gitu Obsesif. Oke Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Mas Oki pamit undur diri dan sampai jumpa.